Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada sore hari ini ya teman-teman. Ini kita sedang berada di kebun seperti biasa. Hari ini kita laksanakan perawatan lagi ya teman-teman, berupa penyemprotan di areal tengah. Nih nanti kita akan semprot mungkin di areal tengah-tengah di sini dan di ujung sana dan di tengah-tengah sana. Yang tengah-tengah, kalau di sini karena belum tumbuh gulma, jadi di areal sini belum kita laksanakan penyemprotan. Mungkin di areal samping ujung sana, di ujung sana, di areal samping-samping yang sudah gulma lebat akan kita semprot. Jadi seperti itu. Nah, pada sore hari ini kita sempatkan untuk merawat kebun. Ini memang hari weekend ya teman-teman, di hari Sabtu tanggal 10 Januari. Nah, awal tahun kita mulai genjot untuk perawatannya. Dan kemarin kita di areal sini ya teman-teman, khususnya yang sudah banyak buah yang notabene masih kecil-kecil, buah pasir yang belum 5 kiloan, nah itu kita buangi. Jadi untuk memfokuskan terlebih dahulu di pertumbuhan kelapa sawitnya, di batang serta perakarannya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kita buangi karena masih notabene masih kecil, kita buangi. Dan kita juga kemarin di areal sana, ujung sana, kita laksanakan pemruningan ya teman-teman, pemruningan. Nah, di areal sana kita laksanakan pemruningan itu, alhamdulillah sudah selesai. Mungkin sebagian saja yang di sekitaran situ, yang mungkin satu atau beberapa pohon yang belum. Nah, ini di area sini kemarin kita sudah. Nah, ini kita perlu pikirkan juga ya teman-teman, nanti kalau sudah di area sini sudah panen. Nah, ini perlu kita buatkan terasiring untuk mempermudah kita melaksanakan pemanenan, karena arealnya sedikit curam di lereng. Nah, kalau di sini mungkin nanti kita akan perbanyak pemupukan kompos di areal sini untuk memperbaiki struktur lapisan tanah di areal sekitar tanaman kelapa sawit. Karena tahu sendiri, memperbaiki struktur tanah lahan X memerlukan jangka waktu yang panjang. Jadi tidak serta-merta langsung kita kasih kompos, habis itu tidak kita kasih secara berulang. Jadi pengasihan pemupukan kompos di areal yang, atau di areal sini, di areal yang lahan memang di notabene lahan kritis ya teman-teman, jikalau lahan eks tambang. Jadi kita harus secara rutin terus menerus kita upayakan pengasihan kompos. Nah, jadi nanti kalau
sawit di areal sini sudah mulai besar dan sudah bisa atau pelapah atau pelapah dari kelapa sawit. Itu nanti kita akan buang di areal yang dijadikan jalan air. Jadi nanti ini jalan air lama kelamaan akan tertutup ya teman-teman dengan pelapah dari pohon kelapa sawit yang kita pruning, kita buang. Nah, struktur pelapah itu juga jadi bahan kompos nantinya ya teman-teman, di areal tanah di sekitar tanah yang di sekelilingnya. Jadi lama kelamaan proses pengomposan baik itu yang kita kasih dan hasil pelapah dari kelapa sawit yang mungkin membusuk dan bisa diurai atau menjadi kompos. Nah, itu nanti lama kelamaan akan menyuburkan areal-areal tanah yang mungkin dirasa cukup kritis, tapi dengan perbaikan sistem yang kita terapkan berupa baik itu kita kasih pengomposan, kotoran ayam, kotoran sapi, dan kotoran hewan lainnya. Nah, itu lambat kelamaan akan mengubah struktur lapisan tanah di sekitaran areal kelapa sawit yang kita kasih pengomposan. Jadi nanti lahan atau areal tanah itu bisa menjadi subur dan bisa ditumbuhi oleh gulma-gulma. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini kan jikalau dulu tidak kita kasihkan kompos, nih kemungkinan tidak akan bisa tumbuh. Nah, dulu tuh di sini kita kasih kotoran sapi yang sudah kita fermentasi, kotoran ayam yang baru saja beberapa bulan yang lalu. Nah, ini lama kelamaan struktur lapisan tanah di areal sini ini akan membaik. Jadi seperti itu. Nah, mungkin solusi aliran air ini nanti kita cukup buang pelapah ya, lambat laun pasti akan tertutup dengan sendirinya, karena lahan di areal sini masih terdegradasi jikalau turun hujan lebat. Jadi mulai atas sana sampai turun ke bawah di areal situ. Karena di situ ada aliran sungai kecil. Jadi di bawah nanti akan naik terus itu ya teman-teman, karena aliran tanah atau tanah di sini masih terdegradasi. Nah, ini sudah mulai bagus lah, tuh sudah berbuah. Seharusnya ini memang belum semuanya kita buang ya teman-teman, karena memang kita ada kesibukan lain, jadi belum sempat kita buangi. Seharusnya ini memang sudah kita kastrasi lagi, tapi memang karena kita terkendala di aktivitas yang lain, jadi tidak sempat kita buangi. Mungkin nanti kita mencicil lah sedikit demi sedikit. Nah, di areal sini sudah mulai bagus, insya Allah bagus lah ini ya. Estimasinya 1 tahun lagi mungkin dari beberapa tanaman yang ada di sini bisa sudah kita ambil hasilnya, atau buah pasir yang jelas masih ya teman-teman. Karena
Ini kita di area sini memang fokusnya memperbaiki struktur tanah terlebih dahulu di areal sekitar Taman Kelapa Sawit, dan mempercepat tanaman kelapa sawit juga untuk tumbuh, karena dengan dilaksanakannya upaya-upaya yang sedemikian tadi yang kita jelaskan itu bisa berdampak pada tanaman kelapa sawit yang kita tanam di areal lahan kita ini ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah bagus lah, sudah baik, tinggal kita genjot terus perawatannya. Kalau di areal sana itu sudah kita panen terus ya teman-teman, di areal sana, karena sudah bagus, buahnya sudah besar-besar 5 kilo ke atas, sudah beberapa kali kita panen juga. Nah itu sungai kecilnya, jembatan di areal pinggir jalan. Nah ini sudah baik tuh. Tuh. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di perkebunan pada sore hari ini. Ini kita akan segera pulang. Mungkin apabila ada saran terkait bidang perkebunan kelapa sawit, monggo bisa di-sharing pengalamannya, atau bisa saja kasih masukan. Mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.